Baik, kita mulai untuk pertemuan pertama ini dengan membahas dulu konsep-konsep mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sektor komersial. Nah, ini sudah teman-teman pelajari pada AKSK yang lalu, pada semester 5, bahwa tujuan utama proses audit sebenarnya ini sama ya, mau di atas laporan keuangan maupun pada sektor publik, atau kalau kita sampaikan adalah audit sektor pemerintah, ini sebenarnya sama. Jadi tujuan audit laporan keuangan pada sektor publik maupun privat ini adalah memberikan opini mengenai kesesuaian atas laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Hanya nanti tentu yang membedakan adalah apa yang menjadi standar. Kalau yang di sektor komersial tentu standarnya adalah standar akuntansi keuangan, sementara kalau yang di sektor publik atau pemerintah standarnya adalah standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang membedakan kedua adalah standar auditnya. Ini standar akuntansinya. Kemudian untuk standar auditnya yang di sektor komersial menggunakan pernyataan standar audit atau PSAP, SPAP, standar profesional akuntan publik ya. Nanti kalau yang di sektor pemerintah kita menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara ini digunakan baik oleh BPK, oleh inspektorat untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, karena inspektorat ini atau APIP tidak melaksanakan pemeriksaan keuangan tapi melaksanakan review laporan keuangan, dan digunakan juga oleh KAP yang melaksanakan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Kalau yang di standar profesional akuntan publik ini digunakan oleh KAP yang melaksanakan pemeriksaan pada sektor komersial atau sektor private. Ini saya tambahkan gini ya, artinya publik. Nah, jenis opini ini juga sudah disampaikan pada AKSK yang lalu. Fokus pada jenis opini ini pada sektor private ya, atau pada sektor komersial. Karena nanti kalau kita membahas pada sektor publik atau pemerintahan, penjelasan mengenai jenis opini atau istilah-istilahnya agak sedikit berbeda. Kalau di sektor komersial, opini yang nanti akan dikenal ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah modifikasian, yang kedua adalah tanpa modifikasian. Nah, untuk yang tanpa modifikasian ini disebut juga dengan unmodified opinion. Unmodified opinion ini dulunya kita sebut dengan unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Kenapa disebut wajar tanpa pengecualian? Karena opini ini berarti laporan keuangan yang disajikan oleh klien atau oleh entitas, oleh perusahaan tidak mengandung salah saji material. Material nanti akan kita bahas pada pembahasan mengenai masalah materialitas. Nah, yang kedua adalah modified opinion atau opini dengan modifikasian. Untuk dengan modifikasian ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wajar dengan pengecualian atau qualified, kemudian adverse atau tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Nah, tadi saya sebutkan kalau di sektor pemerintahan atau di sektor publik, penyebutannya sedikit berbeda karena di sana masih menggunakan 4 jenis opini dan tidak membagi menjadi modifikasian atau tanpa modifikasian, tapi langsung WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat, dan yang pertama tadi adalah WTP ya, sama dengan yang di sini. Jadi tidak dibagi menjadi modifikasian atau tanpa modifikasian, tapi langsung menjadi 4 gini. Ini kalau di sektor publik. Nah, kalau opini qualified atau wajar dengan pengecualian, ini dijelaskan bahwa opini ini akan diberikan auditor independen ketika terdapat salah saji material, namun tidak pervasif. Apa sih yang berarti pervasif ini sampai sekarang belum diterjemahkan ya, di bahasa Indonesia kan tuh belum ada istilah pervasif ini artinya apa. Tapi biasanya pervasif ini bicara soal dampak gitu, soal akibat. Kalau misalnya dampaknya hanya terjadi atau terkait pada 1-2 akun tertentu atau 1-2 siklus tertentu dan tidak mengakibatkan salah saji secara
total kepada keseluruhan laporan keuangan, maka ini masuknya adalah opini qualified opinion. Jadi biasanya kalau qualified opinion sekali lagi ada salah saji yang material melebihi nilai materialitas, tetapi tidak terjadi pada banyak akun atau banyak siklus. Mungkin hanya 1 atau 2 akun yang itu bisa kita identifikasi akun mana saja yang terdampak dari salah saji tersebut. Yang kedua adalah adverse. Nah, berbeda dengan qualified tadi, kalau adverse ini salah sajinya memenuhi 2 unsur ya, sudah material dan juga perpasif. Kalau yang ini material dan tidak perpasif. Tapi yang ini material plus perpasif. Jadi secara angka dia signifikan, nilainya besar, nilainya material, melebihi ambang batas materialitas, dan secara dampak mengakibatkan berbagai akun itu terpengaruh, berbagai siklus itu terpengaruh. Saya beberapa kali menggunakan istilah akun atau siklus ya, karena memang kadang ada yang menggunakan auditnya pendekatannya akun, ada yang menggunakan siklus. Kalau kemarin di AKSK dan nanti di sini kita akan menggunakan pendekatan yang lebih bersifat siklus. Yang ketiga adalah tidak menyatakan pendapat, disclaimer. Nah, disclaimer ini biasanya auditor tidak memperoleh cukup bukti. Kenapa auditor tidak memperoleh cukup bukti? Misalnya ada apa kita sebut ya, pembatasan audit gitu, pembatasan lingkup biasanya. Pembatasan lingkup ini bisa karena auditinya yang memang membuat satu pembatasan sehingga auditor tidak diberikan akses terhadap dokumen, terhadap sistem informasi atau apapun yang diperlukan auditor. Bisa juga karena situasi kondisi tertentu, misalnya kayak yang terjadi pada awal-awal negara kita menyusun laporan keuangan ya, awal-awal Undang-Undang Keuangan Negara itu disusun, 2004, 2005, dan setidaknya 2006 ya, pokoknya sebelum 2010. Itu masih banyak kementerian negara yang tidak bisa membuat neraca dengan memadai karena dokumen pendukung asetnya nggak ada gitu. Dari dulu kita tidak pernah concern terhadap pencatatan atau penatausahaan aset sehingga auditor tidak cukup bukti. Sebenarnya auditi membuka diri, artinya kementerian lembaga tidak menghalang-halangi sedikit pun terhadap auditor, terhadap BPK untuk masuk mengakses data. Tapi memang datanya nggak ada, sehingga ya nggak bisa dievaluasi kan. Nah, dengan demikian beberapa tahun itu seringkali BPK masih memberikan opini disclaimer. Tapi yang secara umum tidak diperolehnya cukup bukti ini alasan utamanya salah satunya adalah adanya pembatasan lingkup. Kemudian saat tadi kita menguji laporan keuangan, tujuan dari evaluasi laporan keuangan tadi kan memberikan simpulan atau memberikan penilaian terhadap kewajaran. Kita menilai apakah laporan keuangan itu wajar dalam hal yang material. Nah, bagaimana menilai kewajaran ini? Kewajaran ini kita nilai dari asersi gitu. Apa sih asersi itu? Asersi ini bisa kita artikan sebagai pernyataan manajemen. Apakah harus tertulis? Sebenarnya secara konsep asersi itu baik tersirat maupun tersurat. Yang dimaksud tersirat bagaimana? Ya namanya laporan keuangan itu sudah pasti disusun oleh manajemen dan manajemen bertanggung jawab atas itu. Laporan keuangan bukan tanggung jawab auditor, itu makna tersirat. Laporan keuangan kalau misalnya manajemen menyajikan saldo akun, misalnya saldo akun kas, berarti manajemen harus menjamin memang kas itu ada, kas itu eksis. Kita bicara misalnya asersi eksistensi ya. Tanpa manajemen menuliskan atau menyatakan secara tertulis, maka asersi itu secara tersirat sudah harus nampak dalam laporan keuangan. Defaultnya laporan keuangan ya harus memenuhi asersi gitu. Tapi untuk memperkuat simpulan auditor, biasanya auditor akan meminta Management Representation Letter atau disebut juga dengan MRL ya. Management Representation Letter. Atau surat representasi manajemen. Isinya ini sebenarnya adalah secara tersurat manajemen menceritakan bahwa saya selaku manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar misalnya. Kata-katanya bisa dimodifikasi dengan kebutuhan ya. Kemudian kami sudah menyusun berdasarkan asersi yang ada sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan seterusnya. Dan di literatur yang akan kita gunakan, kita menggunakan pendekatan asersi pada 3 kelompok ini.
Kelompok pertama adalah asersi atas golongan transaksi atau kelas transaksi dan peristiwa. Asersi kedua kita bicara atau menekankan pada saldo akhir yang disajikan manajemen untuk tiap akun di akhir periode. Dan asersi ketiga berbicara soal presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Asersi yang pertama mengenai golongan transaksi dan peristiwa itu salah satunya misalnya keterjadian atau existent. Berarti manajemen harus menjamin seluruh transaksi itu terjadi atau dilaksanakan. Kemudian kelengkapan berarti dokumennya disajikan secara lengkap, nilainya disajikan dalam laporan keuangan secara akurat, dan manajemen sudah mematuhi ketentuan tentang cut off atau pisah batas, sekaligus akunnya atau transaksinya sudah diklasifikasikan sesuai dengan chart of account atau bagian akun yang dimiliki oleh manajemen. Sekali lagi ini sudah kita bahas di AKSK ya, saya hanya mereview sedikit saja. Kemudian yang kedua adalah saldo akun pada akhir periode. Kalau saldo akun pada akhir periode, ini biasanya kita bicara masalah detail balance ya. Berapa sih saldo yang tersaji pada misalnya akhir periode akuntansi. Pada saat ini kita uji, maka fokusnya yang pertama adalah kita bicara soal asersi keberadaan atau eksistensi. Kalau keterjadian ini bahasa lainnya adalah occurrence. Kalau ini adalah keberadaannya. Biasanya kita bicara asersi existence untuk akun persediaan. Ketika manajemen menyajikan bahwa saya punya persediaan akhir periode akuntansi 100 juta yang terrepresentasikan dalam 100 unit persediaan, ketika kita uji petik, kita datangi gudang dan kita menemukan secara fisik barangnya eksis. Manajemen menyatakan punya gedung 10 unit, tanah sekian unit, dan seterusnya, kita datangi, kita uji fisik, melalui pengujian fisik, maka kita ketemu. Itu berarti memenuhi asersi eksistensi. Yang dua biasanya bicara soal piutang dan utang ya, untuk hak dan kewajiban. Bahwa piutang memang merupakan hak manajemen dan utang merupakan kewajiban manajemen. Kemudian kelengkapan mirip dengan transaksi. Kalau tadi di golongan transaksi bicara transaksinya terjadi dan dibuktikan dengan dokumen yang lengkap, maka saldo akhir periode akun apapun itu sudah ditunjang juga dengan dokumen yang memadai. Misalnya tanah tadi ada sertifikatnya, kemudian kalau persediaan tadi ada berita acara stok opnam per 31 Desember misalnya. Ini kalau kita bicara yang dimaksud dengan kelengkapan akhir periode. Kalau yang dimaksud di kelengkapan di sini, maka ketika manajemen itu membeli persediaan atau inventory, ini sudah ada notanya, ada kwitansi, ada purchase order, ada delivery order, dan seterusnya. Jadi dokumen, kelengkapan dokumen yang di golongan transaksi itu menekankan pada saat transaksi itu terjadi, dan kelengkapan dokumen pada akhir periode ini membicarakan soal saldo akhir itu apa sih dokumen pendukungnya gitu. Kalau bicara soal kas, ya kita atau manajemen bisa menunjukkan rekening koran per 31 Desember. Bicara soal utang dan piutang, manajemen bisa menunjukkan rekonsiliasi, termasuk nanti konfirmasi ke pihak ketiga. Penilaian dan alokasi ini berarti irisannya dengan saldo akun pada akhir periode, ya nilainya sudah dialokasikan dengan tepat. Nanti bicara soal misalnya depresiasi gitu ya, penyusutan. Kemudian kalau piutang bicara soal umur piutang atau penyisihan. Terus amortisasi. Ini bicara soal penilaian dan alokasi. Nah, asersi yang ketiga soal presentasi and disclosure, fokusnya adalah manajemen tidak hanya melaksanakan transaksi dengan benar, tidak hanya menyajikan saldo akun dengan akurat, tetapi juga menyajikan dan mengungkapkan catatan pendukung akun tadi dengan baik gitu, dengan memadai. Nah, definisi memadai ini ya kita ukur dengan setidaknya 4 asersi ini, keterjadian dan hak kewajiban. Berarti keberadaan, keterjadian transaksi tadi sudah diungkapkan, calegnya memadai. Kelengkapan, rincian dari detail balance-nya sudah disajikan dalam CLK dengan lengkap. Klasifikasinya sudah benar, dan biasanya kalau CLK ini manajemen juga memberikan definisi-definisi akun ya, atau klasifikasi versi manajemen,
termasuk untuk penilaian dan akurasinya juga sudah benar. Jadi pada intinya kalau penyajian dan pengungkapan ini adalah evaluasi kita terhadap catatan atas laporan keuangan, apakah sudah memadai ataukah belum gitu. Ini soal asersi yang sekali lagi nanti akan menjadi bahan yang akan dievaluasi terus-menerus oleh auditor. Dan asersi sebenarnya tidak hanya terbatas pada ini, artinya nanti kalau misalnya teman-teman menemukan asersi yang kok nggak pernah ada pada bahasan sebelumnya, ya mungkin saja gitu, tergantung sekali lagi standar audit yang dipakai oleh si auditor atau referensi yang dipakai oleh auditor itu. Jadi bisa saja secara istilah bertambah atau berbeda, tidak masalah gitu ya, selama memang asersi itu menjadi hal yang dievaluasi oleh auditor. Nah, berhubungan dengan asersi, karena tadi kita mau membuktikan apakah asersi yang disajikan oleh manajemen sudah tepat, maka pembuktian asersi ini kita laksanakan dengan prosedur audit ya. Dengan prosedur audit, di prosedur audit itu kita melaksanakan teknik untuk mendapatkan bukti. Nah, ini nanti output dari teknik untuk mendapatkan bukti ini atau langkah-langkah pemeriksaan untuk mendapatkan bukti ini, kita akan mendapatkan bukti audit. Saya sudah sampaikan ya di dokumen pendukung tadi di LMS atau link YouTube-nya yang berbicara khusus mengenai masalah materi tentang bukti audit. Bukti audit ini menjadi sangat penting karena dari bukti audit inilah kita bisa membuat simpulan gitu. Apakah laporan keuangan tadi sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum, ada pelanggaran yang sifatnya material ataukah tidak, kemudian ada kesalahan yang berdampak secara signifikan ataukah tidak, dan seterusnya. Simpulan itu kita dasarkan pada bukti ini. Jadi bukan hanya mendasarkan pada angan-angan auditor atau pendapat auditor yang tidak disertai bukti. Misalnya kita ditanya, kenapa kita menyimpulkan opininya X? Kita bisa bercerita panjang lebar, tapi begitu ditanya bukti kita tidak punya, maka itu tidak menjadi sebuah pelaksanaan audit yang baik. Harus ada bukti yang detail sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, bukti audit ini bisa berasal dari pihak internal ya. Ini berarti dari klien. Ini kalau nanti ketemu dokumen-dokumen yang sifatnya PBC atau tertulis PBC, ini berarti prepared by client ya. Artinya dokumen yang disiapkan dari klien. Kemudian bukti eksternal. Misalnya kita konfirmasi kepada pihak ketiga, ini menjadi bukti-bukti yang berasal dari eksternal. Contoh lainnya adalah kita minta dokumen ke bank gitu. Ketika rekon kita minta rekening koran, ini juga bisa kita sebut sebagai bukti eksternal. Ujung dari bukti audit ini nanti adalah kertas kerja ya. Jadi bukti audit nanti kita dokumentasikan dari mulai prosedur, langkah-langkah atau tekniknya apa untuk mendapatkan bukti ini, dan kemudian ketika bukti ini sudah kita peroleh, kita dokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper, atau disebut juga dengan kertas kerja audit. Istilahnya sama ya. Kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja audit, audit working paper itu artinya adalah kertas kerja yang menjadi kumpulan dari prosedur audit yang kita laksanakan. Mudah-mudahan masih ingat ya, ada 4 hal yang menjadi kriteria pengumpulan bukti atau menjadi hal yang perlu kita pahami pada saat mengumpulkan bukti. Pertama adalah prosedur apa yang akan kita gunakan. Bicara prosedur ini misalnya, apakah kita akan menggunakan cek fisik, kita rekalkulasi, kita observasi, konfirmasi, apalagi yang belum, perhitungan kembali sudah masuk di rekalkulasi, observasi sudah, cek fisik sudah, dokumentasi ya, atau pengecekan dokumen, dan seterusnya. Ini menentukan prosedur apa yang digunakan. Kita memilih dari yang mana prosedur-prosedur, pilihan prosedur yang ada ini. Apakah satu kita pilih, dua kita pilih, semua kita pilih, atau apa, itu menyesuaikan dengan akun apa yang kita periksa dan asersi apa yang akan kita uji. Misalnya tadi kembali ke yang ini tadi. Pada saat akhir periode kita ingin membuktikan eksistensi dari suatu akun, maka tentu yang paling tepat adalah cek fisik gitu.
kita melaksanakan prosedur cek fisik. Untuk memastikan apakah hak dan kewajiban dalam utang dan piutang itu terpenuhi, misalnya prosedur audit yang paling tepat adalah konfirmasi. Untuk menguji kelengkapan dokumen, kita cek dengan dokumentasi. Dan seterusnya, ini menjadi penentu prosedur apa yang akan digunakan oleh auditor dalam menguji asersi tadi. Yang kedua adalah jumlah sampel. Nggak cukup kita laksanakan cek fisik. Misalnya tadi saya bilang ya, gedungnya ada 10, persediaan ada 100 unit senilai 100 juta, tanahnya ada sekian petak sertifikat. Kita pastikan mau cek fisik, tapi berapa yang kita cek fisik itu bicara soal sampel. Nanti sampel ini ada kaitan dengan risiko ya, risiko audit, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana pengaruh risiko terhadap sampel. Sampel nanti berhubungan juga dengan jumlah bukti. Ketika sampelnya sudah kita tentukan, tentu akan ada kelanjutan berapa bukti yang akan diambil atau akan dipilih dari sampel yang sudah kita tetapkan. Dan timing ya, timing juga sangat penting. Kapan sih pengujian ini dilaksanakan? Akhir tahun, pada saat interim audit, pada saat tahun berjalan, atau pada saat akhir pemeriksaan. Nah, misalnya kita mau menguji saldo-saldo yang sifatnya fisik, sebenarnya paling enak ya semakin dekat dengan akhir periode akuntansi, maka beberapa kantor akuntan publik atau beberapa audit eksternal biasanya menggunakan pemeriksaan interim ya. Pemeriksaan pada saat laporan per 31 Desember ini belum disusun, jadi memeriksa pada bulan Oktober atau November, nanti pada saat akhir tahun dia bisa melaksanakan cek fisik untuk mengunci beberapa akun yang sifatnya punya saldo per akhir tahun. Misalnya tadi persediaan, aset, kas, dan seterusnya, itu akan secara timing lebih tepat diujinya pada saat akhir periode ini. Nanti kalau misalnya kita masuk sudah bulan Januari, bahkan Februari atau Maret, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan cek fisik ini. Contohnya demikian, jadi pengujian ini akan sangat menentukan timingnya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, cakupan bukti ini sebenarnya luas sifatnya ya, baik sifat yang bersifat pada catatan akuntansi, kemudian informasi-informasi lain. Misalnya kita memperoleh bukti dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, SOP manajemen, peraturan bahkan dari regulator, sampai kepada misalnya korespondensi, surat menyurat dari klien kepada customer atau customer kepada klien atau regulator kepada klien dan seterusnya, ini juga bisa menjadi bukti audit yang memadai. Contoh sekarang yang ada, teman-teman mungkin sudah mendengar ya, ada beberapa kasus di sektor privat yang cukup booming, terutama perusahaan asuransi, ada 2 gitu. Nah, jauh sebelum ini sebenarnya sudah pernah ada, taruhlah misalnya teguran-teguran dari regulator terkait pengelolaan keuangan pada si entitas jasa asuransi ini. Atau dari auditor eksternal yang lain, BPK sudah menerbitkan LHP, laporan hasil pemeriksaan, dan itu sudah diterima oleh klien, kemudian sudah ada surat menyurat dan seterusnya, maka ini menjadi juga bentuk informasi lain yang akan menjadi cakupan bukti. Jadi bukti ini tidak hanya apa yang muncul pada laporan keuangan. Jadi sekali lagi, hal-hal apapun yang bisa mendukung pelaksanaan audit, meskipun itu berasal dari luar laporan keuangan, bisa kita gunakan sebagai bukti. Kemudian di YouTube tentang bukti tadi, saya juga sudah menyebutkan adanya persuasivitas ya. Persuasivitas bukti. Sorry, pakai V. Bukti itu dinyatakan persuasif ketika memenuhi 2 kriteria kan ya. Yang pertama adalah tepat, ini appropriate. Yang kedua adalah cukup, ini bicara sufficiency. Nah, ketepatan itu bicaranya soal kualitas ya. Jadi bukti yang baik, yang disebut bukti yang persuasif, itu adalah bukti yang kualitasnya bagus atau kualitasnya tepat. Bagaimana pengukuran ketepatan bukti ini? Di sini dijelaskan bahwa kita akan menganggap bukti itu berkualitas atau tepat ketika yang pertama dia relevan.
Relevan itu berarti ada hubungannya atau terkait langsung dengan pelaksanaan audit kita. Kita mau ngaudit kas, tentu yang kita butuhkan adalah dokumen-dokumen terkait dengan kas, berita acara, kas opnam. Kalau kita mengaudit kas, kemudian kita lampirkan bukti berita acara pengujian fisik persediaan, berarti tidak relevan. Karena harusnya yang relevan ya segala sesuatu terkait dengan kas. Kita mau menguji persediaan, yang kita lampirkan adalah bukti konfirmasi piutang pada pihak ketiga, tentu itu tidak relevan. Jadi segala sesuatu harus berkaitan dengan akun yang kita audit tadi. Yang kedua adalah reliable ya, atau andal. Andal ini biasanya bisa kita artikan memang sangat mendukung simpulan kita gitu. Andal ini siapapun yang memiliki bukti itu ya mengakui bahwa bukti itu memang bisa kita jadikan acuan. Tidak bias, bahasa lainnya dari andal itu tidak bias, tidak menimbulkan misinterpretasi. Setiap orang baca beda pendapat, setiap orang baca beda penyimpulan, itu berarti tidak andal. Tapi kalau ada satu bukti, orang melihat atau auditor lain yang punya pengalaman melihat, oh ya, ini sudah tepat, ini sudah bisa kita gunakan sebagai dokumen pendukung, berarti kita bisa menyatakan bahwa bukti itu andal. Itu tadi, pertama kita bicara sekali lagi tentang kualitas. Yang kedua, kita bicara tentang kecukupan. Ini kita bicara tentang kuantitas. Dinyatakan kuantitas ini sifatnya adalah memadai gitu. Jadi agak unik memang di audit ini tidak bicara jumlahnya sedikit atau banyak, tapi ukuran kuantitas disebut cukup adalah memadai. Nah, ukuran memadai nanti kembali lagi seperti hanya risiko tadi, harus ada seperti hanya jumlah sampel tadi, harus ada risk assessment oleh auditor sehingga nanti akan menentukan berapa jumlah sampelnya dan berapa jumlah buktinya. Oke, jadi sekali lagi, kadangkala kita memerlukan jumlah yang memadai ini relatif sedikit, misalnya kurang dari 10, bisa jadi kita sudah anggap memadai untuk satu akun. Tapi begitu akunnya sangat material, transaksinya banyak, risikonya tinggi, kemudian kita butuh jumlah yang sangat besar untuk membuat simpulan, maka kita bisa tambahkan jumlah bukti tadi menjadi lebih banyak, sehingga jumlahnya yang akun tertentu jumlahnya kurang dari 10 kita anggap cukup, kita anggap memadai, bisa jadi pada akun lain yang kita sudah dapatkan bukti 100, kita anggap tidak memadai atau masih sedikit atau kurang. Jadi sekali lagi tidak ada kriteria jumlah yang memadai itu berapa sih gitu. Nggak bisa langsung kita ukur dalam satuan angka gitu ya. Harus kita sesuaikan dulu dengan risiko dan seterusnya. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dan tujuan prosedur audit. Maka tadi kita harus sekali lagi memastikan kita nyatakan relevan ketika satu, hubungannya logis dengan akun yang kita periksa. Kedua, ada hubungan terkait dengan prosedur audit. Yang ketiga adalah memang berkaitan dengan asersi. Nah, ketika sudah ada tiga hal ini kita sudah sajikan dengan baik, maka seharusnya bukti itu menjadi bukti yang relevan. Kenapa asersi ini menjadi pertimbangan? Karena satu bukti yang relevan untuk satu asersi belum tentu relevan untuk asersi yang lainnya. Contoh di sini dijelaskan ya, pengujian kurang saji untuk akun utang. Nah, bukti yang relevan adalah pengujian informasi tentang pembayaran. Sementara pengujian utang usaha yang tercatat tidak akan relevan. Kenapa? Karena fokus kita, tujuan auditnya atau prosedur auditnya adalah memastikan ada atau tidaknya kurang saji gitu. Bukan memastikan saldo eksistensi di akhir periode tadi. Ini kan yang tercatat, berarti kita bicara soal saldo akhir. Ada di sini kita bicara tentang ada atau tidak risiko utang itu kurang saji. Gitu ya. Jadi sekali lagi asersi apa yang akan kita uji, tujuan prosedur apa yang kita tempuh, akun apa yang kita lihat harus kita pastikan benar bahwa buktinya itu relevan. Kemudian bagaimana bukti itu disebut andal gitu, masih berkaitan dengan kualitas bukti ya. Biasanya keandalan itu ada beberapa kriteria gitu ya. Sumber, kemudian diperoleh langsung atau tidak.
Kemudian dia tertulis atau tidak tertulis. Kemudian asli atau copy. Yang pertama bicara soal sumbernya. Sumber nanti ada kaitannya juga dengan SPI atau internal control. Dijelaskan bahwa kalau sumbernya itu independen atau luar entitas, secara umum dianggap lebih andal. Kenapa saya bilang secara umum? Kadangkala memang dokumen-dokumen yang PBC atau Prepared by Client itu lebih andal karena ini disiapkan langsung oleh auditi. Tapi misalnya kita bicara soal konfirmasi, itu bicara soal siapa yang menyediakan dokumen dari luar entitas, ini dianggap akan menjadi dokumen yang lebih independen. Tapi kalau misalnya sebelum konfirmasi kita mendapatkan angka dari internal, maka biasanya kita masih skeptis dulu menunggu hasil konfirmasi. Yang kedua adalah kita bisa meyakini bukti dari sumber internal atau dari klien, dan keyakinan kita atas keandalan itu akan semakin meningkat ketika SPI-nya bagus ya. Jadi ketika SPI-nya tinggi atau bagus, maka keandalan bukti akan juga makin meningkat. Sebaliknya kalau SPI-nya buruk, ya keandalan buktinya akan rendah gitu. Berbanding lurus ini antara kondisi SPI atau internal control dengan bagaimana keandalan bukti auditor. Yang ketiga, bukti yang diperoleh langsung oleh auditor dianggap lebih andal dibandingkan kita mendapatkan bukti dari auditi. Misalnya, pengujian aset tetap itu hampir selalu dilaksanakan dengan pengujian fisik oleh auditor secara langsung, dibandingkan dengan kita minta auditi untuk melihat. Nah, menjadi kendala seperti sekarang, misalnya lagi situasi pandemi gitu ya, kemarin sempat ada restriksi untuk perjalanan, bahkan beberapa kantor sempat lockdown, auditor tidak bisa datang. Kita harus mencari prosedur alternatif. Misalnya kemarin sempat ada prosedur alternatif, kita minta auditi untuk memvideokan secara langsung gitu, atau menggunakan perangkat tertentu. Misalnya kalau ada drone, kita menggunakan drone sehingga mengurangi aktivitas pertemuan secara fisik. Cara apapun, yang penting kita bisa meyakini keandalannya itu boleh. Itu disebut dengan prosedur alternatif. Ketika kita tidak bisa melaksanakan prosedur utama. Kemudian, bukti yang sifatnya ada fisik ya, data, kertas, dokumen, atau media apapun itu dianggap akan lebih dapat diandalkan dibandingkan secara lisan. Jadi yang dimaksud tertulis di sini tidak harus dalam bentuk kertas, boleh juga misalnya dokumen yang sifatnya data dari sistem informasi akuntansi gitu. Dibandingkan kita hanya mendengarkan cerita. Nah, bagaimana kalau kita mendengarkan bukti secara lisan, kita harus buatkan berita, acara, wawancara, agar informasi yang sifatnya lisan tadi menjadi tertulis. Yang terakhir, bukti yang kita peroleh dari dokumen asli lebih diandalkan daripada fotokopi. Tetapi hati-hati teman-teman ya, misalnya kita bicara tentang surat berharga atau dokumen sertifikat tanah gitu. Biasanya yang lebih aman adalah kita minta auditi membawakan kalau kita ingin menguji keaslian atau autentifikasi dari bukti-bukti ini. Misalnya kita pengen cek tanahnya ada sertifikat ataukah tidak, maka jangan sampai kita membawa apalagi sertifikat tanah tersebut kita bawa ke kantor kita misalnya. Cukup kita minta auditi membawa, kita lihat dan kemudian kita scan atau kita minta kopinya. Itu akan lebih meyakinkan sekaligus aman. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita memerlukan dokumen asli, seluruhnya harus kita minta aslinya. Kadangkala kita harus sekali lagi berhati-hati terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya penting seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Siap tidak, Pak? Oke. Saya tunggu lagi kalau misalnya masih ada. Lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Sebentar, soalnya saya nggak kelihatan menunya chatnya teman-teman ya. Jadi, oke. Karena tidak ada, saya lanjut dulu. Kalau ada, silakan nanti boleh di tengah saya menjelaskan,
langsung memotong pembicaraan boleh ya. Jadi nggak usah nunggu saya tawarkan untuk diskusi atau tanya jawab. Next adalah jenis bukti. Saya lebih prefer menggunakan istilah teknik untuk mendapatkan bukti ya. Kenapa nanti saya jelaskan. Jadi audit evidence yang dimaksud di sini menurut saya ini adalah langkah atau teknik atau cara untuk mendapatkan bukti. Misalnya begini, prosedur physical examination atau kita biasa menyebut ini dengan cek fisik, bukti yang diperoleh adalah berita acara, cek fisik. Ini evidence-nya ya, atau buktinya. Konfirmasi, evidence-nya adalah surat atau hasil konfirmasi. Teman-teman di AKSK waktu itu sudah pernah melihat kan ya, kalau kita konfirmasi utang atau piutang kan ada surat yang dijawab oleh customer, kreditor atau debitur, siapapun yang menjadi pihak ketiga yang berhubungan dengan klien. Nah, tekniknya adalah konfirmasi atau prosedurnya adalah konfirmasi dan evidence-nya atau bukti auditnya adalah ini. Kemudian dokumentasi ini biasanya kita buat analisis dokumen, bisa berupa narasi, flowchart, kemudian analytical procedure yang nanti teman-teman laksanakan untuk tugas pertemuan kedua itu adalah bentuk dari proses dokumentasi dan juga sekaligus analytical procedure ya. Kalau analytical procedure, kalau dokumentasi ini biasanya dokumen-dokumen yang sifatnya naratif, kalau analytical procedure ini biasanya dokumen-dokumen yang sifatnya angka. Dan dari analytical procedure ini kita membuat atau memperoleh hasil berupa hasil perhitungan analytical procedure. Ini bisa berupa tren, bisa berupa persentase, bisa bagan. Kalau di sini tadi flowchart ya, kalau di sini bisa diagram apapun yang biasanya kalau di sini tadi saya jelaskan sumbernya narasi, kalau di sini biasanya sifatnya adalah angka. Nah, selanjutnya adalah inquiry. Bahasa lain dari inquiry ini adalah wawancara atau permintaan informasi. Hasilnya atau evidence-nya yang kita peroleh kalau proses inquiry ini adalah berita acara wawancara. Bisa juga kita sebut berita acara permintaan keterangan, BAPK. Ini evidence atau bukti untuk inquiry. Untuk rekalkulasi relatif sederhana ya, hasil rekalkulasi atau perhitungan kita biasanya masih ingat ya kalau di perhitungan kita ada footnote catatan akhir nanti akan ada tanda V terbalik begini atau betul-betul tanda V, tanda kurang dari atau lebih dari untuk menunjukkan perhitungannya sudah tepat ke kanan, ke samping, ke bawah dan seterusnya. Bisa juga nanti kita berikan tanda crash atau apapun yang menjadi simbol yang ditetapkan oleh external auditor. Terus reperformance. Nah, bedanya pasti rekalkulasi dengan reperformance. Kalau rekalkulasi ini menghitung angka, melakukan perhitungan kembali terhadap angka. Kalau reperformance ini adalah melakukan tahapan ulang terhadap satu prosedur atau SOP. Jadi kita melaksanakan simulasi ya, simulasi atas sebuah prosedur atau tahapan. Misal, auditi punya sistem akuntansi, kemudian kita pengen melihat alur dokumen dalam sistem akuntansi itu bagaimana, kita minta mereka menginput pada dokumen dan sistem terkait, maka kita akan melihat jalannya data dan arus informasi itu dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan reperformance. Jadi reperformance ini biasanya langkah-langkah yang dilaksanakan auditi untuk membuat satu aktivitas, membuat satu siklus, itu kita laksanakan. Nanti evidence-nya ya berupa laporan atau hasil reperformance gitu. Dan terakhir adalah observasi. Nah, berbeda dengan
reperformance dan rekalkulasi yang sifatnya adalah aktif, kalau observasi ini auditor sifatnya adalah pasif gitu. Kita hanya melihat, mengamati, tanpa ikut serta dalam proses yang dilaksanakan oleh auditi. Nanti evidence-nya bisa berupa video, foto, bisa juga kita buatkan laporan, flowchart juga bisa, hasil dari apa yang kita amati proses auditi tadi. Oke, ini yang sekali lagi beberapa teknik atau langkah yang dilaksanakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti audit. Apakah masih ada langkah lain? Masih bisa berbagai langkah lain yang bisa saja ditempuh oleh auditor guna mendapatkan bukti audit, tapi secara umum inilah proses atau prosedur audit yang bisa kita laksanakan. Nah, penjelasannya sudah ada ya. Pengujian data atau testing, pelaksanaan kembali, mencoba atau mengulangi suatu proses atau kegiatan tertentu. Ini tadi adalah re-performance. Ya, mudahnya dari kata re dan performance ya. Kedua adalah prosedur analitis. Mengevaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara, ini saya tambahkan, yang pertama adalah data keuangan versus keuangan dulu. Atau data keuangan dengan data non-keuangan. Contohnya gimana? Kalau data keuangan dengan keuangan ya kita bandingkan misalnya penambahan belanja pada laporan laba rugi atau laporan realisasi anggaran kalau di sektor publik, misalnya belanja modal, apakah itu sudah menambah nilai aset pada neraca tahun berjalan, itu kan data keuangan lawan data keuangan. Data keuangan dengan non-keuangan kita bisa ambil misalnya kalau klien kita adalah industri misalnya yang sekarang sempat terdampak atau sangat terdampak ya, yang terdampak negatif dari COVID ini misalnya pariwisata, transportasi, atau yang berdampak positif misalnya farmasi gitu. Nah, kita udah bisa mendapatkan data tren berapa kenaikan laba perusahaan-perusahaan farmasi atau berapa penurunan secara umum omset dan laba perusahaan-perusahaan yang terkait atau di bidang pariwisata dan transportasi. Ini menjadi data non-keuangan yang akan signifikan dan sangat relevan kita bandingkan dengan klien kita. Misalnya klien kita pada bidang pariwisata atau transportasi ini. Jadi ini disebut juga data yang berasal dari industri sejenis. Biasanya ini kita peroleh dari data yang sifatnya non-keuangan. Kemudian proses penting prosedur analitis yang nanti juga teman-teman jadikan tugas untuk pertemuan kedua pekan depan adalah tidak hanya menghitung fluktuasi ya. Jadi biasanya kalau ada tugas prosedur analitis itu cuma dihitung aset naik sekian persen, turun sekian persen. Kemudian cost turun sekian persen, persediaan naik sekian persen. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah identifikasi terhadap fluktuasinya gitu. Kenapa ini naik, kenapa ini turun, apakah hubungannya konsisten atau tidak konsisten, kemudian ada ataukah tidak data yang menyimpang secara signifikan dengan data prediksi sebelumnya. Contoh tadi, tren secara umum perusahaan farmasi itu naik labanya. Kok kita menemukan klien kita yang perusahaan farmasi, laba tahun berjalan malah turun secara drastis. Padahal dia tidak ada investasi misalnya. Ini perlu kita pertanyakan karena secara tren menyimpang gitu. Menyimpangnya secara negatif lagi. Walaupun demikian kadang juga aja penyimpangan sifatnya positif. Sifatnya klien kita di bidang transportasi, industri transportasi, seluruh industri transportasi misalnya terutama penerbangan sedang hancur pada saat pandemi. Kok dia malah labanya naik. Nah, kita perlu lihat juga ini karena memang ada bisnis yang dia bisa ambil peluangnya sehingga dia bisa diversifikasi dan dia bisa bertahan, atau ada informasi-informasi yang tidak tepat. Misalnya dia melaksanakan manajemen laba dengan tidak pas, manipulasi laporan keuangan dan seterusnya. Jadi baik penyimpangan yang sifatnya bagus ataupun secara indikasi tidak bagus, kita perlu perdalam dari hasil prosedur analitis. Yang ketiga, perbandingan, kita membandingkan kondisi yang seharusnya dengan persyaratan tertentu. Ini kita sebut juga dengan
kriteria atau aturan. Jadi kondisi yang nyata pada saat kita lihat di klien itu, kita bandingkan dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Atau dengan kondisi sejenis di tempat lain. Seperti tadi ya, kita dapatkan untuk tren industri atau kompetitor, ini juga bisa kita gunakan. Nah, yang selanjutnya biasanya disebut juga yang tadi di proses dokumentasi tadi, untuk masalah bukti-bukti dokumen, kita bisa laksanakan beberapa langkah ini. Vouching, yang tujuannya biasanya menguji keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung. Kemudian kita verifikasi, kita hitung kembali. Rekomutasi ini sama ya, menghitung kembali. Kalau verifikasi ini tidak hanya masalah perhitungan, tapi juga misalnya apakah sudah ada approval, apakah sudah ada paraf atau tanda tangan dari pegawai atau pejabat yang terkait. Apakah dokumen sudah lengkap, itu sifat dari verifikasi. Tapi kalau perhitungannya sudah benar atau belum, itu menjadi sifat atau tujuan dari komputasi. Nantinya kita akan berikan tambahan footing dan cross footing di kertas kerja kita ya. Kita menguji penjumlahan, perkalian, pengurangan yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya penjumlahannya ke kanan, kita berikan bukti atau tanda simbol lebih kecil yang berarti ini sudah benar. Nanti kalau penjumlahannya ke bawah, kita berikan tanda V terbalik dan sebagainya. Jadi sekali lagi tergantung pada tujuan perhitungan kita. Next adalah pengendalian internal. Ini nanti sangat berhubungan dengan yang kita sebut dengan uji pengendalian. Kenapa uji pengendalian ini penting? Karena kita mendasarkan laporan keuangan ini pada ada atau tidaknya pengendalian internal dan efektif atau tidaknya SPI tadi. Nah, ini kembali kita bisa menggunakan berbagai teori ya, bisa pakai KOSO atau bisa pakai OKP 6 kalau zaman dulu ya, organisasi kebijakan, prosedur, pengawasan dan seterusnya. Apapun yang digunakan sebagai dasar untuk pengendalian oleh manajemen, SPM-nya digunakan apa atau SPI-nya dia menggunakan apa, itu kita perlu evaluasi. Jadi kita harus memahami dulu SPI-nya, kemudian menguji apakah SPI-nya ini sudah memadai atau efektif ataukah belum. Apa saja yang bisa kita lihat atau kita uji? Utamanya masalah desain dan aplikasi ya. Desain ini biasanya berkaitan dengan pola atau kebijakan. Bahasanya desain ini adalah teorinya gimana sih itu. Dia punya pedoman nggak sih? Dia sudah menyusun SOP atau belum? Apakah ada peraturan? Apakah ada proses bisnis? Dari mulai awal tuh sampai akhir ya, end to end-nya bagaimana gitu. Apakah saat transaksi itu dibukukan sudah tersedia prosedur pencatatan? Apakah saat laporan keuangan nanti dikompilasi sudah tersedia prosedur yang memastikan laporan keuangannya sudah akurat sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan, itu kita sebut dengan desain. Nah, begitu diaplikasikan dalam sistem informasi akuntansi atau sistem lain yang dimiliki oleh perusahaan itu, apakah desain tersebut sudah sesuai dengan, apakah aplikasi itu sudah sesuai dengan desainnya. Nah, kita menguji yang kedua ini. Maka biasanya diperlukan juga di sini auditor yang paham IT ya. IT based auditor. Kalau misalnya diperlukan, maka kantor akuntan publik akan meng-hire IT auditor untuk menguji aplikasinya. Dari mulai aplikasi di laporan keuangan atau apapun yang diperlukan oleh si auditor untuk meyakini bahwa memang secara desain dan aplikasi sudah tepat. Nah, sekali lagi pengujian pengendalian ini kita sebut dengan test of control. Pentingnya test of control nanti sangat berhubungan dengan substantif test. Jadi biasanya kalau hasil test of control ini bagus, kita meyakini bahwa SPI-nya bagus, maka untuk pelaksanaan substantif test itu kita bisa laksanakan secara terbatas. Artinya sampelnya sedikit gitu. Sebaliknya kalau SPI-nya jelek atau SPI-nya buruk atau tidak memadai, kita tidak bisa mengandalkan SPI,
SPI ini kita tidak bisa andalkan, sehingga untuk substantif test harus kita laksanakan secara mendalam atau sampelnya banyak. Kenapa? Ya, kalau sampelnya sedikit, risiko auditnya terlalu tinggi nanti. Kan dia kontrolnya tidak memadai gitu. Kalau misalnya dia pengendaliannya bagus, kita bisa meyakini, oh secara akuntansi proses bisnisnya bagus, secara desain sudah matang, aplikasinya memadai, maka uji petik kita itu beberapa uji petik secara terbatas sudah sangat cukup karena kita meyakini keandalan dari SPI. Tapi kalau misalnya hasil uji pengendaliannya atau TOC-nya tidak memuaskan auditor, SPI-nya jelek, maka kita harus perdalam pada substantif test. Sampelnya harus banyak. Bahkan di beberapa hal kadang harus populasi, misalnya kita pandang memang risikonya sangat tinggi dengan tidak adanya pengendalian yang memadai. Ini ya hubungan antara TOC dengan substantif test. Selanjutnya, ini menggunakan pendekatan di ARENS kalau nggak salah ya. Buku yang sudah juga ada di LMS teman-teman ya, di ARENS edisi ke-15, dan edisi sebelumnya pun juga sama, menggunakan 4 fase atau 4 tahapan dalam pelaksanaan audit. Ini saya ulas sekilas saja ya, review dari yang sebelumnya. Client acceptance ini fokusnya adalah penerimaan klien. Hal apa yang bisa membuat external auditor, dalam hal ini KAP, untuk menerima atau tidak permintaan audit dari klien. Biasanya kita akan mengecek klien background, kemudian dia punya pengalaman audit dengan kita nggak di masa lalu gitu, berisiko atau tidak entitasnya, lingkungan etik bagaimana, ada atau tidak tuntutan-tuntutan hukum yang sekarang lagi berjalan, kemudian pertimbangan-pertimbangan profesional yang lain, misalnya kita memiliki kemampuan nggak untuk mengaudit klien itu. Contohnya 2 dan 3 ini, balik lagi contoh yang tadi ya, ada perusahaan yang sekarang sedang menjadi pembahasan publik karena kasus hukumnya sedang ramai gitu, karena dia punya beberapa tuntutan yang sekarang lagi di proses litigasi yang masih berjalan, sedang dicek oleh aparat penegak hukum, dan seterusnya, kemudian sedang banyak sorotan di media massa, dan seterusnya, maka 1, 2, 3 ini akan menjadi pertimbangan yang sangat signifikan gitu ya, bagi si kantor akuntan tadi untuk menerima atau tidak menerima. Nanti kalau misalnya diterima, fokusnya bagaimana gitu? Apakah ada risiko yang seimbang antara dana perikatan atau uang audit atau fee audit yang diperoleh dengan risiko mungkin akan dipanggil di pengadilan, akan dipanggil oleh APH, dan sebagainya. Ini menjadi fokus terutama di 1, 2, dan 3 ini. Yang keempat, ini adalah penugasan terdahulu ya, atau penugasan sebelumnya. Misalnya, kalau kita punya penugasan atau ini kliennya berulang di tahun sebelumnya kita sudah ngaudit, maka lebih mudah memahami klien background ini, lebih mudah juga memahami masalah etika yang ada di sana, lingkungan pengendaliannya bagaimana. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman audit di masa lalu, biasanya harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Yang kelima, akan dicek misalnya proposal dari klien itu bagaimana, apakah memang kita bisa memenuhi ekspektasi mereka, secara staffing kita apakah punya staff yang cukup dan punya kompetensi yang tepat untuk mengaudit nature-nya si klien ini ya, background-nya si klien ini. Misalnya kliennya industrinya industri yang sangat spesifik, taruhlah pertambangan gitu, atau minyak, oil and gas. Sementara auditor kita tidak punya background yang memadai gitu dalam nature audit ini, maka ini biasanya menjadi pertimbangan yang sangat seksama. Kalau misalnya kliennya biasa saja, secara proses bisnis tidak spesifik, lebih mudah gitu untuk menetapkan oh diambil atau tidak diambil. Dan terakhir nanti akan ada engagement letter atau surat perikatan penugasan. Kemudian di tahap kedua, ini memahami entitas dan lingkungan entitas, biasanya datang ke tempatnya klien, kemudian membaca ketentuan terkait klien dan seterusnya, mengukur atau menghitung risk of material misstatement, nanti mulai dari menghitung inherent risk, control risk atau risiko pengendalian, risiko deteksi, dan terakhir akan menghitung
audit acceptable risk, ini bagian dari risk assessment. Ini menghitung materialitas dari mulai overall materiality dan juga performance materiality. Dan pada akhirnya di tahapan perencanaan ini endingnya adalah kita punya audit program. Yang isinya apa? Audit program itu isinya prosedur audit gitu. Langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan itu menjadi output terakhir pada tahapan planning. Yang ketiga, pada saat pelaksanaan, ini berarti tujuan utamanya tentu memperoleh bukti ya. Dimulai dari TOC, melaksanakan STOT, analytical procedure. Nah, khusus analytical procedure ini harusnya dilaksanakan 3 ya. 1 pada tahap planning, 2 pada tahap execution atau pelaksanaan audit, dan 3 pada tahap reporting. Jadi analytical procedure itu dilaksanakan pada 3 tahap ini. Pada tahap perencanaan biasanya kita bagian dari tata cara untuk memahami klien, understanding entity and its environment, ini juga melaksanakan analytical procedure. Di pelaksanaan kita laksanakan lagi analytical procedure untuk pengujian angka, memperoleh bukti, dan seterusnya. Dan nanti di tahapan reporting, terutama pada saat kita menguji kembali angka-angka laporan kita juga gunakan lagi analytical procedure. Untuk akhir periode ada TDB di sana, dan juga nanti biasanya ada tambahan-tambahan di sini ya, mencari apakah ada hutang piutang yang belum tercatat. Kemudian biasanya di sini ada subsequent event ya, aktivitas-aktivitas setelah akhir periode akuntansi. Dan terakhir, fase keempat adalah evaluasi dan reporting. Kita mencari dan mendapatkan dokumen-dokumen tata kelola. Oh, di sini SE-nya masuk ke sini, di subsequent event. Kemudian kita menyiapkan laporan keuangan audited dan laporan lain. Kita wrap up, kita simpulkan kembali. Kalau ketua tim biasanya ngecek lagi anggota timnya sudah melaksanakan prosedur atau belum, ada enggak permasalahan-permasalahan yang belum diangkat, dan seterusnya. Kemudian ada enggak hal-hal tertentu ya, atau matters for attention. Ini kalau di sektor publik disebut dengan temuan pemeriksaan gitu. Kalau di sini biasanya fokusnya ke ayat jurnal penyesuaian ya, atau PAJ, Proposed Adjusted Journal, atau reklasifikasi usulannya apa, itu fokusnya pada financial statement. Kalau yang matters for attention ini biasanya hal-hal yang di luar angka atau koreksi angka. Misalnya kita melihat pengendalian yang kurang memadai, melihat ada catatan yang kurang, dan seterusnya, prosedur akuntansi yang perlu diperbaiki, kita bisa masukkan di matters for attention. Dan ujungnya kita akan menyampaikan kepada BOD sebagai top manajemen di perusahaan, termasuk nanti issuing audit report. Ralat ya, ini bukan yang versi ARENS tapi versi highest. Nah, ini yang versi ARENS. Versi ARENS secara konsep mirip phase 1-nya, phase 2-nya, phase 3 dan phase 4. Ini yang membedakan kalau di highest tadi ada masalah penerimaan perikatan, kalau ARENS ini kalau nggak salah dimasuknya adalah pre-audit gitu. Di sini masuknya planning. Nah, di phase 2 dan phase ketiga ini adalah audit execution atau pelaksanaan. Ini juga dari pelaksanaan. Ini pelaporan. Bedanya hanya di sini saja ya. Kalau di highest tadi ada tahapan client acceptance. Ini biasanya untuk masalah perikatan dilaksanakan, kalau di ARENS itu bagian dari sebelum planning. Ini juga ada versi lain dari tahapan menurut Atlas. Ada analisis penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien untuk pra-perikatan sampai dengan penyelesaian. Atlas ini kalau nggak salah konsep yang diberikan oleh PPAJP Kementerian Keuangan ya, untuk membantu kantor akuntan publik merumuskan kertas kerja pemeriksaan. Tahapannya 4 juga, pra-perikatan, risk assessment, pengujian, dan penyelesaian. Agak berbeda dengan, meskipun sama-sama 4 ya, tapi ada perbedaan dengan di highest. Pra-perikatannya mirip dengan tahapan 1 yang di highest tadi, tapi risk assessment-nya ini disebutnya risk assessment ya. Ini kalau di highest disebutnya dengan planning.
cuman beda secara istilah ya. Kalau di konten di dalamnya mirip, ini ada risk assessment, pemahaman entitas. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan sini mirip ya. Di phase keduanya planningnya highest, di sini menjadi risk assessment. Tahapan 3 dan tahapan 4 kurang lebih juga sama. Oke. Beberapa sudah diberikan penekanan di sini. Kalau risk assessment itu nanti pada saat planning, maka output-nya harus ada dokumen audit planning atau dokumen perencanaan audit. Kita harus bisa memahami dulu pemahaman bisnis entitas. Biasanya kita dapatkan dari permanent file. Dokumen-dokumen yang sifatnya permanen ya. Ini bisa kita lihat dari website, ADART perusahaan, profil entitas atau entity profile, SOP yang dimiliki oleh manajemen, tata kelola, peraturan, kebijakan, apapun yang biasanya sifatnya berulang, struktur, ini kita bisa buat sebagai dokumen sumber pemahaman bisnis perusahaan. Yang tahapan kedua di risk assessment tadi sudah sampaikan ya, prosedur analitis awal. Ini tadi kenapa saya bilang kalau analytical prosedur itu dilaksanakan 3 kali. Ini yang pertama kali, analytical prosedur tahap pertama pada saat planning ini adalah kita membuat prosedur analitis awal. Ngitung tren, melihat perubahan laporan keuangan tahun demi tahun, dibandingkan dengan kompetitor atau industri sejenis, ini menjadi bagian dari analytical prosedur awal. Kemudian menghitung tingkat materialitas. Next, kita akan coba hitung secara lebih detail, melihat contohnya gimana sih ngitung risk assessment dari sisi entitas dan juga level asersi atau level tingkat akun atau siklus. Kalau level entitas ini berarti keseluruhan laporan keuangan. Menghitung materialitas, overall materiality, planning materiality, dan seterusnya. Kemudian strategi audit apa yang akan kita tempuh. Tahapan berikutnya adalah risk response atau tahapan pengujian kalau bahasa di Atlas tadi, atau tahapan pelaksanaan kalau di Highest dan di Arens, meliputi pelaksanaan TOC, substantif test, termasuk di sini adalah TDB ya. Nanti kita akan membuat kertas kerja pengujian dari mulai lead schedule atau kertas kerja utama dan juga supporting schedule, kertas kerja pendukung. Dan terakhir nanti output yang akan diperoleh adalah laporan auditor independen yang di situ akan memuat opini. Jenis pengujian barusan sudah ya, saya skip, ada risk assessment, TOC, dan seterusnya. Nah, untuk uji pengendalian atau TOC, sebelumnya sudah pernah kita singgung juga tadi di slide sebelumnya, tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan bahwa apakah pengendalian ini memadai atau tidak. Jadi menguji desain dan uji aplikasi. Kalau desain tadi sifatnya kebijakan ada ataukah tidak, sudah efektif atau belum, dan aplikasinya ini sudah sama atau inline belum dengan desain yang sudah ditetapkan. Kita bisa melaksanakan berbagai tahapan ya, observasi, inquiry, vouching, sequence checking berarti ngitung urutan, misalnya seperti voucher, apakah ada nomor berurut, direct examination ini berarti pengujian langsung, bisa dengan reperformance, bisa juga dengan cek fisik dan seterusnya. Kemudian tracing, menguji alur atau tahapan dokumen, trace dari transaksi ke dokumen sumber dan seterusnya, dokumen sumber ke transaksi itu menjadi bagian dari vouching dan tracing yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam pengujian pengendalian. Pengertiannya sudah ya, tadi juga sudah dijelaskan pada saat kita membicarakan dokumen atau evidence tadi, bukti audit tadi. Ini yang perlu saya tambahkan, kayaknya tidak ada ya. Yang membedakan vouching dengan tracing ini ya. Kalau vouching itu melusuri proses ke dokumen pendukung. Biasanya kalau vouching itu kita sudah dapatkan dulu transaksinya tanggal berapa, angkanya berapa, kita tarik mundur gitu kepada dokumen itu kita sebut dengan vouching. Nah, kalau tracing ini sebaliknya, biasanya kita peroleh dokumen transaksinya dulu dan kemudian kita trace ke arah maju atau ke depan. Kemudian
Aspek-aspek lain yang diuji dalam test of control tentu adalah seluruh siklus transaksi perusahaan, mulai dari pengujian kas, penggajian, dan seterusnya siklus lain-lain yang ada di perusahaan itu seluruhnya akan diuji secara pengendaliannya. Nah, pengujiannya biasanya fokusnya adalah pengujian secara atribut. Sekali lagi, kalau test of control ini mengujinya adalah atribut. Kalau substantif test dari namanya sudah jelas ya, menguji masalah substansi. Atribut itu contohnya apa sih? Ada atau tidak SOD, segregation of duties ya, atau pemisahan fungsi. Secara struktur udah dipisah belum sih bagian pencatatan kas dengan penerimaan kas? Ada nggak otorisasi dari atasan langsung? Dokumennya sudah lengkap ataukah belum dalam setiap transaksi? Dokumennya apakah sudah dinomorin? Apakah ada verifikasi dari pihak yang independen atau misalnya verifikator? Kemudian apakah secara angka dan sistem sudah dicatat dengan tepat? Ini bicara soal atribut. Nanti berbicara soal substansi, dokumennya dia akan kita uji. Yang tadi, masalah eksistensinya, masalah akurasinya, termasuk juga masalah kelengkapan dan seterusnya. Jadi asersi yang sudah ada pada TOC, sebagian akan kita uji dengan tujuan yang sedikit berbeda pada saat pengujian substantif test. Jadi sekali lagi kalau TOC fokusnya pada atribut-atribut yang melekat pada dokumen atau pada transaksi itu. Nah, atribut ini tentu disesuaikan dengan tadi desainnya dalam bentuk SOP maupun aturannya. Kalau misalnya secara ketentuan dia tidak mengatur harus ada atribut tertentu, ya tidak wajib kita uji, kecuali kita merasa bahwa dengan tidak adanya, misalnya manajemen merasa tidak perlu ada otorisasi karena dari pemisahan fungsi dan penomboran dokumen plus verifikasi sudah cukup. Tapi ketika kita melihat tidak adanya otorisasi ini menimbulkan masalah, maka kita bisa berikan saran dan evaluasi bahwa dengan tidak adanya otorisasi tadi, pengendalian yang ada di manajemen menjadi tidak kuat atau kurang kuat. Nah, kalau uji substantif tadi atau substantif test, tujuan utamanya bukan lagi atribut, tapi bahwa jumlah dan saldonya itu betul-betul betul-betul disajikan dengan tepat gitu. Di sini kita bicara soal substantif atas transaksi, ini kita sebut biasa dengan substantif test. Substantif atas detail balance kita sebut dengan test of detail balance. Dua-duanya menjadi bagian dari pengujian secara substantif. Untuk hasilnya, kalau pengujian substantif itu akan membuat lead schedule dan supporting schedule sesuai dengan apa saja yang menjadi tujuan pengujian. Contohnya kalau misalnya schedule utamanya setiap akun, kas, piutang, dan seterusnya, nanti untuk supporting schedule-nya anak-anak atau masing-masing tujuan dari akun utama tadi. Misalnya schedule utamanya kas, kita bisa buat supporting schedule untuk kas kecil, untuk bank, untuk deposito, untuk kas lainnya, dan seterusnya. Nah, schedule pendukungnya kita juga bisa membuat lebih detail lagi selain sub-sub akunnya tadi, hasil-hasil pengujian kita terhadap pihak ketiga misalnya, perhitungan kesesuaian saldo, dan apapun yang berisi rincian dari lead schedule. Jangan lupa juga, ini kemarin banyak yang ketika ujian nilainya teman-teman menjadi tidak maksimal, ketika pada saat pengujian sudah membuat KKP tapi tidak ada simpulan atau narasi yang lebih teknis ya pada saat akhir pembuatan kertas kerja. Misalnya sudah menguji saldo piutang, sudah melaksanakan konfirmasi dengan pihak ketiga, tapi tidak ada simpulan gitu. Ada atau tidak salah saji, ada ataukah tidak jurnal koreksi, dan seterusnya. Ini biasanya menjadi kelemahan teman-teman pada saat praktikum audit. Jadi jangan lupa untuk sekali lagi menambahkan simpulan. Selain identitas ya, identitas KKP di atas itu juga penting ya. Nama, tanggal, atau inisial ini biasanya. Inisial nama, tanggal, judul kertas kerja, dan seterusnya. Kadang ada yang menambahkan asersi apa yang ingin diuji pada kertas kerja itu.
Nah, pada saat schedule pendukung, kita harus juga menyajikan kesesuaian hasil pelaksanaan prosedur. Contoh kemarin, untuk menguji lead schedule piutang, supportingnya kita sajikan dokumen hasil konfirmasi piutang usaha. Nah, kita harus sesuaikan bahwa tujuannya untuk menguji ketepatan saldo sekaligus eksistensi dari piutang itu. Dan diberikan simpulan, saldo piutang dalam laporan keuangan telah sesuai misalnya dengan konfirmasi atau belum sesuai dengan hasil konfirmasi. Kalau di schedule utama tadi kita menyimpulkan untuk saldo piutang tidak ada salah saji yang material sudah disajikan secara wajar dalam batas yang material misalnya. Atau sebaliknya disajikan belum memadai atau belum akurat sehingga ada usulan jurnal koreksi sebagai berikut. Kita sajikan jurnal koreksinya. Oke, demikian untuk konsep dan materi untuk pertemuan pertama ini. Saya persilahkan kepada teman-teman kalau ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Izin bertanya.